Dan saya ingin bangsa ini berterus terang kepada dirinya. Tadi disebut doa diulang oleh Pak Luhut, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan ini sungguhnya baru sekarang. Kenapa tidak dilakukan pada waktu Soeharto masih hidup, Nasution masih hidup, Hatta masih hidup? Siapa yang tidak mengenal Ahmad Syafi'i Ma'arif? Seorang tokoh intelektual muslim terkemuka di Indonesia, yang dikenal luas karena pemikiran-pemikiran moderatnya tentang Islam, kebangsaan, dan pluralisme. Syafi'i Ma'arif lahir dari keluarga sederhana di Sumatera Barat. Ayahnya seorang ulama lokal. Ia menjadi yatim sejak kecil, dan kondisi itu membentuk kepribadiannya yang mandiri dan sederhana. Pada usia muda, ia hijrah ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu di MU Alimin Muhammadiyah, Sekolah Kader Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Kader Muhammadiyah, ia melanjutkan studi di Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta meraih gelar sarjana muda, S1, dalam bidang pendidikan. Setelah menyelesaikan studi sarjana, Syafi'i Ma'arif memutuskan untuk pergi meninggalkan tanah air untuk melanjutkan studi S2-nya di Ohio University, Amerika Serikat meraih gelar MA, Master of Arts. Di tahun 1980 dan 3 tahun setelah menyelesaikan S2-nya ia pun melanjutkan studi S3 di University of Chicago dan berhasil meraih gelar PhD, Doctor of Philosophy, dalam bidang sejarah Islam dan pulang dengan membawa gelar doktor. Setelah menyelesaikan S3, Ahmad Syafi'i Ma'arif kembali ke Indonesia dan menjalani berbagai aktivitas penting yang memperkuat perannya sebagai intelektual, pendidik, dan pemimpin umat. Beberapa aktivitas utamanya yaitu menjadi dosen di Universitas Islam Indonesia, UII, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Aktif menulis artikel ilmiah, opini, dan buku, khususnya di bidang pemikiran Islam, sejarah, dan kebangsaan. Menjadi aktivis yang menyuarakan pendekatan Islam yang kontekstual dan progresif, terutama dalam hal hubungan agama dan negara. Aktif dalam struktur Muhammadiyah sejak lama. Terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005. Pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah lebih kuat menegaskan posisi sebagai gerakan sosial keagamaan yang inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan universal. Setelah tidak lagi menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, ia mendirikan Ma'arif Institute for Culture and Humanity. Lembaga ini bergerak dalam pengembangan pemikiran Islam yang toleran, pluralisme, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Aktif sebagai penasehat kebangsaan, baik formal maupun informal, untuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Ia juga sering diundang dalam dialog nasional, seminar, dan forum lintas agama. Dan kerap menjadi penengah dalam konflik sosial, karena reputasinya yang netral dan bijak. Beliau banyak menulis buku dan artikel yang mengkritisi radikalisme, intoleransi, serta menekankan pentingnya persatuan nasional dan semangat kebinekaan. Karena pengaruh dan keteladanannya, ia sering disebut sebagai guru bangsa. Pandangannya kerap dijadikan rujukan dalam isu-isu radikalisme, demokrasi, HAM, dan kebangsaan. Tepat pada tanggal 27 Mei 2022 Ahmad Syafi'i Ma'arif wafat di Yogyakarta. Banyak yang merasakan kehilangan sosok Ahmad Syafi'i Ma'arif. Tertua saya sudah hampir 82 tahun. Dan saya ingin bangsa ini berterus terang kepada dirinya. Tadi disebut doa diulang oleh Pak Luhut, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan ini sungguhnya baru sekarang. Kenapa tidak dilakukan pada waktu Soeharto masih hidup, Nasution masih hidup, Hatta masih hidup? Kalau Bung Karno kan sudah meninggal tahun 70 ya. Waktu suasananya belum begitu stabil. Nah, tapi ini betapa juga kan lebih baik daripada tidak, lebih terlambat. Itu mungkin ditempuh oleh Pak Menko Polhukam dengan bintang 3 Pak Agus Wijoyo, seorang intelektual angkatan darat yang jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Jadi yang intelektual di kalangan tentara itu tidak banyak. Nah, ini beliau salah satu. Saudara, kalau kita
agak menekan subjektivisme kita atau kepentingan kelompok kita dengan mengedepankan kepentingan lebih besar bangsa negara, rakyat. Mungkin tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Apakah kemarin di Den Haag ya ada pengadilan HAM segala macam, nanti saya tadi agak kaget dengarnya Pak Sintong, Jenderal Sintong, kok berbeda sama sekali dengan angka-angka yang kita telan ya selama sekian tahun. Dia pelaku, jadi kita dengar baik-baik nanti. Tapi begini, ada juga kelompok kalau kita memakai subjektivisme kelompok atau pribadi, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Semua ruwet. Semua ruwet. Ada kelompok namanya, oh ini partai ini korban, partai ini partai suci. Saya sudah lahir, ya sudah berumur sejak tahun 65 itu umur saya sudah 30 tahun ya. Saya pahamlah itu. Suasana waktu itu to kill or to be killed. Dan kita dengan segala hormat kita pada Bung Karno sebagai tokoh proklamasi yang menurut Nixon, Bung Karno itu telah berhasil meluluhlantakkan sistem kolonialisme. Tapi Bung Karno gagal membangun bangsa. Harus kita akui. Dan Bung Karno tidak bisa dikecilkan, perannya luar biasa. Tapi juga kita melihat sisi kelemahannya. Nah, itu kalau pandangan kita agak sedikit objektif. Dan sungguhnya malapetaka itu tidak terjadi kalau Bung Karno tidak memanjakan sebuah partai. Yang waktu itu ada 3 kekuatan, Bung Karno, Angkatan Darat terutama, Angkatan Darat juga agak ada segelintir orang yang untung sekali itu Angkatan Darat juga ya, Suparjo juga Angkatan Darat, Suherman juga Angkatan Darat, tapi harus besarnya Angkatan Darat itu anti komunis. Nah kemudian PKI. Jadi 3 kekuatan itu yang pada waktu itu memainkan peran penting. Partai-partai lain yang ada itu sudah. Musuh PKI Masyumi sudah dibunuh pada akhir tahun 60. PSI, Murba kemudian menyusul. HMI menurut Edit kalau tidak berhasil dibubarkan, celana diganti dengan sarung waktu itu ya. Jadi suasananya luar biasa ketika itu. Nah, mari kita lihat ini. Jadi jangan kita hanya berhenti. Ini kan sesungguhnya menjadi heboh ini karena laporannya yang mati sekian ratus ribu, bahkan 1 juta. Nah, nanti kita dengar Pak Sintong ini, dia mau bersumpah ini. Nah, itu aja saudara, mari kita selesaikan masalah bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Apakah juga Banser membunuh orang terlalu banyak? Itu ternyata juga tidak ada faktanya. Banser tidak punya senjata. Kalau bertinju berapa yang mati? Jadi ini persoalan kita yang menurut saya mari kita selesaikan dengan apa? Dengan tenang, dengan hati besar, dengan jiwa besar, dan kemudian kita arahkan seluruhnya untuk masa depan bangsa, negara yang mudah-mudahan bisa bertahan sehari sebelum kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.